Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah lebih dalam materi yang Anda bagikan, khususnya bab 10 dari buku Rich Horwath tentang model bisnis. Kita akan lihat gimana bisnis menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai ya. Siap? Tentu saja. Bab ini menyentuh inti strategi. Ya, evolusi model bisnis, terus ada proposisi nilai, pemetaan rantai nilai, sampai merancang kondisi masa depan atau future state itu. Kayak kata Sample Misano yang dikutip di buku, nemuin model bisnis yang beda itu cawan suci pemikiran strategis. Ini menarik loh, karena model bisnis itu kan seringnya dibuat pas awal-awal aja. Terus kayaknya, ya udah gitu aja. Padahal sumber ini bilang harusnya dinamis ya, harus terus berkembang. Gimana caranya biar nggak gitu-gitu aja? Iya betul. Nah, bab ini ngasih 3 teknik kunci. Pertama, berenang ke hilir atau swim downstream. Jadi, kita seringnya fokus banget sama produk atau layanan kita ya, di hulunya. Padahal potensi untung besar itu seringnya ada di hilir. Oh, hilir tuh maksudnya gimana? Maksudnya, gimana pelanggan itu akses produk kita atau gimana pengalaman mereka setelah beli. Coba pikirin deh, Tesla misalnya. Mereka kontrol banget kan showroom sama servisnya. Atau harga air mineral, beda kan di supermarket sama di hotel? Nah, itu hilir, fokusnya ke perjalanan pelanggan. Oke. Jadi geser ya fokusnya dari apa yang dijual ke bagaimana pelanggan ngalaminnya. Menarik. Terus teknik kedua. Yang kedua, ubah cara Anda menangkap nilai atau change your capture. Intinya, jangan patok harga cuma dari jualan produk aja. Contoh bagus di buku ini, P&G dengan Tide Cleaners. Mereka kan nggak cuma jual deterjen Tide tuh. Iya, terus? Mereka masuk ke bisnis jasa laundry, pakai merek Tide itu. Ini bukan sekedar nambah layanan loh, tapi benar-benar ngubah cara mereka dapetin duit dari merek yang udah kuat. Wah, iya juga ya. Kayak buka keran pendapatan baru gitu ya, dari aset yang udah ada. Nah, setelah lihat hilir sama cara tangkap nilai, teknik ketiga ini kayaknya lebih fundamental lagi ya. Tepat sekali. Yang ketiga itu menyimpang dari norma atau deviate from the norm. Ini intinya nantang kita buat mikir, di bagian mana nih dari proses kita bikin, kirim, atau nangkap nilai, kita bisa lakuin sesuatu yang benar-benar beda dari standar industri. Nah, ini dasar inovasi model bisnis yang sejati. Oke, dan ketiga teknik ini kan ujung-ujungnya buat nguatin alasan kenapa pelanggan milih kita. Nah, ini nyambung ke konsep proposisi nilai ya. Bener banget. Proposisi nilai itu kan janji kita ke pelanggan. Sumber ini nekenin pentingnya jelas di 4 hal. 1. Siapa sih pelanggan spesifik kita? 2. Kebutuhan atau kerjaan apa yang kita beresin buat mereka? Oke. 3. Gimana cara unik kita? Apa bedanya? 4. Manfaat konkret buat mereka apa? Yang agak bikin kaget nih, ada riset Kaplan and Norton yang dikutip. Katanya 75% tim eksekutif itu nggak satu suara loh soal proposisi nilai perusahaan mereka sendiri. Serius? Real. 75%. Gede banget itu. Artinya banyak yang jalan tapi nggak sepaham ya di internal. Oke, nah kalau proposisi nilai udah jelas, gimana kita metain mesin internalnya yang bikin itu semua kejadian? Nah, disinilah peran rantai nilai atau value chain. Mungkin Anda udah familiar ya sama konsep dasarnya, metain aktivitas utama sama pendukung. Tapi, bab ini nekenin bukan cuma daftar aktivitasnya aja. Terus apanya dong? Yang penting itu keterkaitan unik antar aktivitas itu. Misalnya, hubungan antara R&D, marketing, sama layanan pelanggan. Nah, keterkaitan inilah yang sering jadi sumber keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Jadi, kita bisa lihat nilai sesungguhnya itu muncul dari mana di sistem kita. Oke, paham. Jadi value chain buat lihat kondisi sekarang. Tapi kan kayak kata Jeff Bezos tuh, sukses di masa depan itu dipanggangnya dari sekarang. Gimana buku ini ngajarin kita pindah dari analisis ke rancangan future state itu? Betul. Ini soal jadi proaktif, ngerancang masa depan. Nah, buku ini ngasih 6 pertanyaan kunci buat ngebantu mikir. 1. Posisi kita sekarang di mana? 2. Tantangan spesifik apa yang harus kita atasi? Lanjut. 3. Apa yang bisa dilakuin beda? 4. Gimana cara ngelakuinnya beda secara konkret? 5. Nilai baru apa yang bisa kita kasih ke pelanggan? Dan 6. Gimana bisnis kita harus berevolusi secara keseluruhan? Ini kerangka buat mikir strategis jangka panjang. Gitu. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, inti dari semua ini apa ya buat kita semua? Kayaknya pesannya jelas banget.
Model bisnis itu bukan barang mati, tapi sesuatu yang hidup, yang perlu terus diliatin dan dikembangin. Persis. Kalau dirangkum poin-poin kuncinya, atau trailblazers istilah di bukunya, jangan remehin potensi untung di hilir, berani ubah cara dapat duitnya, pertajam proposisi nilai Anda, ingat siapa, apa, bagaimana, manfaat. Pakai rantai nilai buat nemu keunggulan di keterkaitan aktivitas. Dan yang paling penting, rancang masa depan bisnis secara sadar pakai 6 pertanyaan tadi. Ini soal inovasi yang sistematis ya, bukan asal-asalan. Ada satu fakta atau pemikiran terakhir nggak dari sumber ini yang benar-benar nunjukin urgensinya? Ada satu statistik dari survei PwC yang dikutip di bagian akhir bab. Ini cukup bikin mikir sih. Hampir 40% CEO global percaya perusahaan mereka nggak akan viable secara ekonomi dalam 10 tahun ke depan kalau terus jalan di jalur yang sama. 40%. Wow. Iya, angka itu nunjukin betapa pentingnya evaluasi dan inovasi model bisnis terus-menerus buat bisa bertahan jangka panjang. Itu benar-benar ngasih perspektif ya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir nih untuk Anda renungkan. Kalau kita percaya kesuksesan 3 tahun dari sekarang itu harus mulai dipanggang hari ini, langkah konkret pertama apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk mulai mengevaluasi atau mengembangkan model bisnis Anda berdasarkan diskusi kita barusan? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.